Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan menyapa terlebih dahulu ya Mas Tri Andika yang pada akhirnya sudah hadir di sebelah saya. Sehat ya Mas? Sehat Mbak Tiara, sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di Apa Kabar Terima Indonesia kasih, Malam. sama-sama. Malam mingguan di sini. Malam mingguan di sini. Baik, saya akan menyambung komunikasi saya tadi dengan Bang Andreas. Bang Andreas, kalau melihat sebenarnya fungsi dari retret ini kan untuk menjalin hubungan baik begitu ya antar kepala daerah, kemudian juga antar pemerintah pusat dengan kepala daerah. Nah, apakah PDI Perjuangan tidak mempertimbangkan hal ini? Bisa jadi jika tidak mengikuti retret, ada komunikasi-komunikasi yang seharusnya bisa dibangun, tetapi justru kita mensia-siakan kesempatan ini begitu, Bang Andreas. Seperti apa? Ya, pemerintahan ini kan masih berjalan 5 tahun ke depan, masih ada waktu juga untuk itu, dan juga sebenarnya tidak membatalkan atau memblokir, tapi menunda sambil menunggu arahan dari ketua umum, itu aja. Tapi situasi suasana kebatinan dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa? Apakah ada kekhawatiran juga ke sana, Bang Andreas? Tidak ada kekhawatiran, tapi sesuai dengan buat kader-kader PDI Perjuangan, sesuai dengan arahan ketua umum, itu yang dilakukan. Oke, baik. Saya ke Mas Tri ya. Mas Tri, bagaimana ini Anda membacanya jika memang di 1-2 hari ini PDI Perjuangan memang tidak hadir ya setelah instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tetapi hari ini kita ketahui sudah ada konsolidasi yang dilakukan sekalipun keputusannya belum ada ini Mas Tri. Seperti apa? Ya, jadi instruksi Ketum PDIP untuk menahan kepala daerah tidak ikut retret ya, itu merupakan satu bentuk respon politik ya dari penangkapan Hasto kemarin. Saya pikir itu sangat logis ya, karena tidak ada tidak ada alasan lain selain bentuk kekecewaan PDIP terhadap penangkapan Hasto di KPK kemarin, penahanan ya Pak Sekjen Hasto di KPK kemarin. Sehingga kalau ada sejumlah kader PDIP yang menyatakan bahwa penahanan ini ataupun penundaan ini lantaran aspek legal, aspek regulasi dari acara retret ini, saya pikir itu alasan yang cukup mengada-ngada. Nah, jadi ini pure merupakan respon politik, sikap politik yang diambil oleh Megawati sebagai ketum PDIP untuk memberikan sinyal protes, sinyal kekecewaan, sinyal kemarahan terhadap pemerintah Prabowo ya, dan juga mungkin dalam hal ini juga Pak Jokowi yang menjadi satu koalisi di dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi ini mohon maaf Bang Andreas, saya melihat bahwa keputusan ataupun instruksi dari ketum PDIP ini rasa-rasanya tidak memiliki urgensi apapun ya, karena keputusan ini ataupun instruksi ini tidak dapat memberikan tekanan baik kepada Prabowo sebagai presiden ataupun tekanan politik kepada pihak-pihak lain ya, sebab kalau kepala daerah asal PDIP tidak ikut retret tidak akan memberikan dampak negatif apapun ya, kecuali itu merupakan sinyal kekecewaan dan sinyal kemarahan. Ya, jadi ini saya melihatnya tidak ada urgensi politik dari instruksi ini, kecuali merupakan keputusan emosional, respon reaktif dari ketum PDIP terhadap penahanan Sekjen Hasto di KPK kemarin. Apa justru bisa menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan begitu ya? Ya, yang menjadi bumerang adalah bagi kepala-kepala daerah PDIP itu sendiri. Karena bagaimanapun yang paling dirugikan dari tidak ikut retret ini ya adalah kepala-kepala daerah PDIP yang mendapatkan mandat dari rakyat di pilkada kemarin. Bisa jadi nanti ya ada dianaktirikan ya oleh pemerintahan yang ada sekarang terkait dengan alokasi budget ataupun alokasi kebijakan yang semestinya bisa dinikmati oleh kepala daerah asal PDIP. Baik, Mas Tri. Saya ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, Anda menanggapinya seperti apa? Kalau tadi Mas Tri memandang begitu ya, bahwa keputusan dari Bu Mega ini nampaknya tidak memiliki urgensi politik tertentu begitu, dan bahkan bisa menjadi bumerang terhadap kader-kader yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah ini, Bang Andreas. Kalau tidak ada urgensi pasti TV One tidak memberitakan ini gitu. Jadi kalau karena ada urgensi makanya ini menjadi berita gitu. Baik, tapi urgensinya kemudian kalau hal yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang sudah diatur di dalam sistem perundang-undangan. Saya kira itu kita semua
yang ada di dalam dunia pemerintahan, baik itu di legislatif, di eksekutif, kita tahu soal itu gitu. Bahwa pengamat bisa menafsir itu kan ya opini, persepsi dari para pengamat. Baik, tapi kalau berbicara mengenai ini hanya emosi sesaat dari Bu Mega saja, Anda menanggapinya seperti apa, Bang Andreas? Ya itu juga pandangan para pengamat, ya silakan aja. Oke, baik. Saya ke Mas Uki ya, saya bergeser ke Mas Uki. Mas Uki, kalau sudah 2 hari, ini beberapa kader begitu ya, beberapa kepala daerah tidak mengikuti retret, akan ada sanksinya tidak nanti? Ya, jadi retret ini adalah bagian atau pelaksanaan dari Undang-Undang ya, Undang-Undang nomor 15 tahun 2020, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pembinaan penyelenggaraan kepala daerah. Jadi saat ini pemerintah pusat sedang melakukan apa yang sudah menjadi amanah undang-undang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, masih merujuk kepada undang-undang yang sama, di sana memang tidak disebutkan sanksi ya, jadi tidak disebutkan sanksi, sehingga yang dapat kami lakukan kali ini itu adalah menunggu ya, karena retret ini berjalan selama 8 hari kurang lebih ya, sehingga masih, kalaupun sekarang sudah memasuki hari kedua, kan masih ada hari ketiga sampai dengan hari ke-8. Kami berharap ya, sekali lagi kami berharap setiap kepala daerah baik itu tingkat 1 dan tingkat 2 itu tetap menghadiri ya, kalaupun memang terpaksa tidak bisa menghadiri karena alasan-alasan tertentu ya. Nah, ini setidaknya mungkin bisa yang dikirimkan itu adalah sekda atau pimpinan-pimpinan ya di daerahnya masing-masing. Demikian, Pak. Nanti teknisnya seperti apa? Kalaupun dalam waktu dekat sepertinya ya, ini PDI Perjuangan akan menghadiri retret tersebut, sekalipun sudah 1 atau 2 hari ini tidak mengikuti, akan seperti apa nantinya Mas Uki? Akan ada penyesuaiankah untuk pihak-pihak yang kemudian sebelumnya tidak hadir? Tidak ada. Jadi seperti kemarin ada dari Papua, tapi saya lupa persisnya ya, di mana 2 orang kepala daerah juga datangnya terlambat ya. Tadi juga ada salah seorang kepala daerah dari tebing tinggi juga baru datang, dan bagi kami ya, kami selalu welcome ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kurang lebih seperti itu ya. Dan amanah undang-undang juga ya, atas pelaksanaan ini itu memang tidak ada sanksi. Jadi kami dapat mengatakan bahwa hajatan ini adalah hajatan penting ya, bukan hanya soal pengayaan materi, hajatan ini juga soal koordinasi antara kepala daerah dengan kepala daerah yang lain, yang tetangganya gitu, atau kepala daerah tingkat 2 dengan tingkat 1. Juga ini adalah ajang untuk pemerintah pusat mendengar aspirasi pemerintah daerah supaya di tengah iklim pemerintahan yang sudah menganut otonomi daerah ini, tetap pembangunan itu dia bersifat harmonis ya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu saling mendukung. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali dialog pada malam hari pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.